Masa melakukan audit kok tidak ada temuan, begitu ya, tidak ada temuan sekali. Begitu ada temuan bingung juga. Jangan-jangan ini temuan kita, rekomendasi kita tidak ditindaklanjuti. Tentu demikian Pak ya. Nah ini satu kegalauan dari auditor ya. Tentu upaya ya sekali lagi betul Pak apa yang disampaikan oleh Pak Samsul bahwa seringkali kadang kita itu kan audit ya tadi kalau saya lihat saya sampaikan ya kita harus persiapkan memahami berbagai regulasi. Hanya memang kadang kita juga ada luput gitu ya mengikuti peraturan regulasi yang terbaru, perubahan-perubahan, apalagi yang menyangkut hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan di auditi gitu ya. Nah ini tentu mau tidak mau Pak begitu ya, mau tidak mau kita harus apa namanya secara cepat begitu ya. Betul kalau istilah Pak Samsul kita harus lebih pandai gitu ya, dalam pandainya artinya ya pandai segera mencari menyesuaikan lah begitu ya Pak kira-kira. Apalagi kalau auditi kan sehari-hari mereka melaksanakan. Nah kalau kita kan hanya lihat dari regulasi ini bagaimana gitu ya, temunya bagaimana, paling tidak ya itu mau tidak mau Pak harus begitu ya, apa namanya, daripada kita tidak ada temuan sama sekali Pak gitu ya. Karena kalau tidak ada temuan kadang-kadang waduh ini jangan-jangan kita dianggap kalah perang nih Pak begitu kan gitu. Makanya auditor itu kan ada lagu kebangsaannya itu Pak. Auditor itu kalau kita plesetkan pada saat datang lagu kebangsaan kita adalah maju tak gentar Pak gitu. Nah ini maju tak gentar, pulang dari audit itu jangan nanti Bengawan Solo Pak. Paham ya Pak? Jangan sampai kalau begitu kita datang maju tak gentar berani gitu ya, tapi begitu kita pulang malah temuan-temuan kita jadi mengalir sampai jauh Pak harinya seperti lagunya Bengawan Solo. Nah jangan seperti itu Pak. Betul. Baik, demikian barangkali Pak Samsul jawaban saya sementara. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Memang menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Jadinya kita harus ada di tengah tuh. Kalau mengungkapkan semua temuan, kita juga harus kasih rekomendasi gitu ya. Nah, Tapi itu kalau risikonya, tidak Bu. diungkapkan, ya Ya, kita clear. jadi kurang ini juga ya Pak ya. Betul. Demikian, Oke. Bu. Iya. Baik. Ini izin ternyata masih ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak. 3 pertanyaan terakhir ya Pak ya. Silakan, Masih ada Bu. waktu Ya. sedikit lagi. Izin saya share screen lagi. Ini dari Pak Dito dari Kejaksaan nih Pak. Katanya Pak Dito izin menyampaikan pertanyaan terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah. Nah, apa saja sih faktor yang menyebabkan laporan keuangan itu bisa berkualitas? Nah, apakah keseimbangan antar generasi menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah? Silakan Pak. Baik, terima kasih nih Pak Dito, salam kenal ya. Pertanyaannya bagus dan luar biasa ini. Baik, saya mencoba menjawab secara normatif ya. Kalau kita cermati di apa namanya di standar akuntansi, baik itu di standar akuntansi pemerintahan, di sana ada kriteria sebetulnya kualitas laporan keuangan, relevan dan seterusnya, bahwa laporan keuangan itu harus relevan, tepat waktu, kemudian laporan keuangan itu harus menggambarkan apa adanya Pak, bukan ada apanya. Jadi laporan keuangan itu harus apa adanya. Jadi benar-benar sesuai fakta, sesuai transaksi, sesuai kejadian, begitu. Itu dari sisi normatif di standar akuntansi. Tentu dari sisi auditor, dari sisi pemeriksa, laporan keuangan yang dikatakan, karena dari sisi auditor itu yang akan dipakai betul melihat kesesuaian antara peristiwa transaksi, angka-angka yang disajikan. Yang pertama, apakah laporan keuangan itu sudah mengacu kepada standar akuntansinya, begitu, sehingga nanti kalau laporan keuangannya sudah mengacu pada standar akuntansi, di standar akuntansi misalnya laporan keuangan entitas itu harus ada 7. Nah, apakah 7 jenis itu ada? Paling tidak itu dulu. Kemudian nanti dilihat tadi kesesuaian sistem pengendalian internalnya, ada enggak kekeliruan dalam salah saji, ada enggak kekurang tertiban dalam pengelolaan dokumen-dokumen, bukti transaksinya bisa bisa di trace, bisa ditelusuri atau tidak.
Sehingga kalau kalau semua prosedur itu sudah bisa di apa namanya kriteria dan prosedur itu bisa diikuti oleh auditor ya secara kualitas ya dari sisi opini audit ya auditor tidak bisa lagi menolak untuk memberikan opini yang terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian. Nah, dari sisi apa namanya kualitas atau kaitannya dengan opini audit demikian, Pak. Nah, kemudian ini keseimbangan antar generasi menjadi faktor penting, betul, Pak. Mungkin ini menjadi apa namanya menjadi PR kita bersama. Seringkali di pemerintahan itu pertama regulasi peraturan itu yang sangat dinamis. Tetapi di sisi lain juga rotasi seorang pegawai, misalnya seseorang pegawai yang sudah mempunyai sertifikasi baik itu di sertifikasi teknis tertentu tidak lama kemudian itu dipindahkan. Nah, ini juga barangkali antar generasi ya dari sisi SDM, kemudian mungkin generasi mungkin kalau saya pahami dari pertanyaan Bapak apakah generasi perubahan generasi periode kepemimpinan begitu ya atau periode apa namanya perubahan di pegawai, di pelaksana, di penata usaha ya di yang menyusun pertanggungjawaban keuangan tentu juga ini seharusnya ada estafet ya harusnya ada estafet sehingga tidak ada lagi kesenjangan ya kalau di periode sebelumnya kenapa opini auditnya bagus tapi di periode berikutnya tidak bagus. Nah, ini tentu harus kita cermati. Artinya di sini ya tentu keseimbangan atau faktor perubahan kebijakan, faktor perubahan struktur kepemimpinan, termasuk juga tenaga teknis di bawahnya yang bertanggung jawab mengelola keuangan, tentu harus ada estafet pengetahuan, kompetensi, kebijakan yang sama. Saya pikir seperti itu, Pak Dito. Terima kasih, Pak Dito. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya dari Pak Rengga, Pak. Ini terkait dengan regulasi. Apakah ada regulasi dan lembaga independen yang mengatur serta menaungi tentang profesi auditor pemerintah? Nah, kalau hanya auditor mungkin sudah ada beberapa ya, Pak ya. Tapi kalau spesifik auditor pemerintah, nah sudah ada ataukah belum? Karena mengingat dibutuhkan kompetensi dan pengalaman yang memadai kan untuk itu katanya. Silakan, Pak. Ya, baik. Ya, terkait dengan profesi audit, ya sebetulnya kalau secara undang-undang sudah ada ya. Kalau untuk audit ya secara umum ya, untuk akuntan publik misalnya ada Institut Akuntan Publik Indonesia itu mewadahi apa namanya seseorang atau orang yang memang berprofesi sebagai auditor. Bahkan banyak juga kawan-kawan dari BPK, BPKP, termasuk juga dari inspektorat, ya inspektorat daerah, provinsi, kemudian di kementerian itu yang menjadi anggota asosiasi IAPI, Pak Rengga ya. Tapi untuk profesi khusus auditor pemerintah, nah ini yang saya mungkin luput mengikuti apakah ada atau tidak ada. Tetapi yang secara legal undang-undang itu ada di Institut Akuntan Publik Indonesia karena fokusnya ada di auditor. Banyak kawan-kawan BPK, BPKP, di inspektorat tadi yang bergabung di asosiasi ini. Dan di mana karena bergabung di asosiasi ini tentu ada apa namanya diklat-diklat teknis yang mungkin bisa dipilih topiknya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu bekerja sebagai auditor pemerintah. Barangkali demikian, Pak Rengga. Terima kasih pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Nah, karena waktu kita juga terbatas ya, Bapak dan Ibu, ini sudah sedikit lagi. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih, mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang belum saya bacakan pertanyaannya, mungkin bisa di lain kesempatan ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Pak Heri Respati, Pak. Terkait dengan standar akuntansi yang tepat yang dipakai oleh PTNBH. Apakah SAK umum atau SAK etap? Dan kelanjutannya ini karena sudah ada sistem, ada aplikasi Sakti ya Pak ya, yang dari pemerintah pusat itu. Namun pada saat pelaksanaan pertanggungjawabannya transaksi masih sangat banyak berjalan secara manual. Nah, apakah ini menjadi yang efektif atau tidak gitu ya? Nah, silakan opininya Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Heri Respati. Ini pertanyaan bagus, ada 3 pertanyaan.
Yang pertama, tentu untuk PTNBH ya, karena sesuai Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, pola pengelolaan keuangannya sudah diberikan kebebasan untuk mengelola pendapatan, belanja dan seterusnya ya. Kalau saya cermati di beberapa perguruan tinggi PTNBH begitu itu ya, pakainya adalah lebih tepatnya adalah ke SAK umum gitu ya, lebih tepatnya banyak ke SAK umum karena banyak transaksi-transaksi yang apa namanya kebijakan-kebijakan akuntansi di SAK etap ini sangat 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 minimal sekali sehingga mendorong untuk menggunakan SAK umum. Kemudian yang kedua, betul Pak, aplikasi Sakti ya. Saya ada beberapa klien apa namanya eh, instansi BLU itu yang sebelumnya menggunakan Saiba, menggunakan Simak BMN yang sekarang memang berintegrasi kepada Sakti. Nah, apakah dengan aplikasi ini menurunkan tingkat penyelewengan? Nah, itu siapa yang tahu Pak ya. Tetap faktornya adalah dari kan segimana canggihnya tools, tapi tentu orang yang di belakangnya Pak, gitu ya. Brainware-nya yang perlu kita siapkan, perlu kita bentuk mentalnya sehingga tidak punya karakter, tidak punya kesempatan yang ke arah sana. Karena banyak juga saya sebelum sebelum Sakti ini kan baru-baru ini Pak, baru berapa bulan lah diterapkan. Kemarin yang saya audit tahun kemarin BLU itu banyak yang menggunakan Saiba, tetap ya kasus-kasus penyelewengan masih ada Pak. Gitu karena kalau saya cermati ya itu hanya tools saja Pak, hanya alat saja gitu ya. Sementara apa namanya orang-orangnya ini yang harus SDM-nya yang mungkin harus di-upgrade begitu. Demikian yang kedua, kemudian yang ketiga terkait pertanyaan yang ketiga mengurangi jual beli opini. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini kasus yang luar biasa sekali ya. Makanya tadi independensi dan etika yang harus dikedepankan. Sebetulnya aturan-aturan independensi, aturan-aturan etika itu apa namanya sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana kewajaran misalnya seorang auditor, batas kelayakan menerima jamuan, itu sampai diatur seperti itu Pak, etika-etika seperti itu. Bagaimana kemudian proses rotasi bahwa seorang auditor mulai dari penanggung jawab ya, supervisor dan ketua tim dan seterusnya itu harus ada rotasi selama misalnya kalau di BPK yang saya tahu 3 tahun misalnya ya harus berputar dan seterusnya. Nah ini tentu perangkat itu sudah ada, tetapi sekali lagi kembali kepada pribadinya, apakah tergoda atau tidak Pak, begitu ya. Sehingga ya itu tadi plesetan saya WTP wajar tanpa pemeriksaan itu ya harus ditiadakan harusnya itu. Ya tentu itu mencoreng marwah dari auditor Pak, begitu ya wajar tanpa pemeriksaan. Demikian Pak Heri, terima kasih pertanyaannya luar biasa ini. Mangga Bu Erna. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak. Terima kasih Pak Agus atas jawaban-jawabannya ya. Memang Ya, cukup antusias juga peserta webinar kita pagi ini. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Tapi karena waktu kita yang terbatas juga, jadi saya tidak bisa ya, memfasilitasi semua ya. pertanyaan Mohon ya. maaf Bapak Ibu kalau saya tidak bisa menjawab semua, mungkin di lain kesempatan dan di lain waktu ya, Ibu Iya, Erna. Terima betul, kasih betul Pak. atas atensi dan perhatian dari Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah, mungkin uh, kita masuk ke sesi selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Materi sessionnya sudah selesai, Q&A-nya juga sudah. Di sini ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu nih, Bapak dan Ibu.